mudah-mudahan nanti kita minta dibuatkan rekapnya ya, yang dari pertama 2, 3, 4 sampai 8 ini. Terus saya pengen juga nih hasilnya seperti apa yang kemarin kita laksanakan. Apakah sinergi dari beberapa komunitas itu berjalan dengan baik atau mungkin perlu disempurnakan gitu, Bu Direktur ya. Halo Bu Ajeng. Siap, Pak Heri. Ya. Apa tadi? Tunggu aku gedein ya. Soalnya gue... Sebentar. Oke. Bu Ajeng masih online nggak ini? Masih? Oke, coba dong, mumpung ada Bang Alek, sambil kita nunggu dari kawan-kawan partisipan yang nanti hadir, disampaikan aja dari kegiatan yang 7 kali yang kemarin itu, mungkin bisa diupdate sama beliau. Saya mesti buka laptop ya? Bentar ya. Gak usah lah, kan kita langsung ini, pertama, 2, 3. Ingatan. Iyalah, berdasarkan ingatan lah. Oke, selamat sore, Assalamualaikum. Saya belum membuka video. Izin belum membuka video, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dewan Pembina, Pak Datu Alex, lupa nama panjang beliau, yang berkenan hadir di Selasa Sinergi Usaha ini. Pak Haji Odin, Pak Sekjen, Ibu Lina, Mbak Susi, Mas Ogi, dan siapa lagi di partisipan ini. Ingin mereview sedikit bahwa Selasa Sinergi Usaha ini sudah yang ke-8 kalinya. Yang pertama oleh OKOC Peduli, kemudian yang kedua kalinya oleh nah itu kan kalau nggak buka laptop kan begini. Gak apa-apa. OKOC Peduli, kemudian terakhir kemarin oleh OKOC STII yang ngajak teman-teman semua untuk membuka One Kecamatan, One Hektar persawahan. Wih. Persawahan pertanian, seperti itu. Dia punya program demikian. Kemudian OKOC Peduli itu goals-nya adalah mengajak teman-teman penggerak yang misalnya jika ingin membuka kerjasama di charity atau di kegiatan sosial lainnya, itu diharapkan untuk melakukan MOU dengan OKOC Peduli agar lebih terarah kegiatan sosialnya. Kemudian yang ingat itu Express, OKOC Express. OKOC Express yang menawarkan, dan ini paling menarik Pak Heri, saya banyak mendapatkan japrian terkait OKOC Express karena selain murah juga cashback-nya menarik dan perputarannya juga cepat. Bisnis ini sedang dicari-cari, sedang happening. Ada progresnya nggak kira-kira dari yang kemarin kita bersinergi, kemudian ada penambahannya berapa kira-kira dari ini? Belum dari sempat. Pak siapa namanya? Pak Ilyas bukan ya? Pak Henry. Pak Henry. Pak Henry, iya. Dari Pak Henry belum ada update. Tetapi dari japrian yang masuk ke saya untuk berkomunikasi dengan OKOC Express itu sudah sekitar berapa? Udah puluhan. 20-an japrian. Alhamdulillah ya. Oke. Menarik OKOC Express ini. Dan progresnya semakin baik. Kemudian nih OKOC Peduli, Express, STII. Pas lagi apa lagi ya? Ayo.
1 jam bersama Maulan. Jaga Uno. Maulan. Oh iya, Maulan dulu dong. Maulan. Maulan, Ya. Pepes OKOC. Oke. Iya, Pepes OKOC ini pada hari itu menjelaskan beberapa produk yang mereka kerjakan, termasuk di dalamnya adalah frozen food. Mereka punya 100 jenis produk, kemudian punya platform digital marketplace yang namanya kulaku.com. Kemudian juga sangat aktif di pelatihan. Mereka sudah berjaringan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenkertrans, khususnya dengan BBPP, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, dan untuk itu mereka sudah adalah tenaga berbayar di kementerian tersebut. Jadi itu sangat membuka lapangan kerja bagi OKOC Pepes dan HR Academy. Academy, oke. Yang dikelola oleh Maulan. Kemudian ISMEA. ISMEA ini adalah penggerak yang paling maju karena usianya juga sudah panjang dan kegiatannya itu memang pernah berjaringan dengan sangat kuat dengan pemerintahan, terutama Smesco pada waktu pendirian Smesco, sehingga dia terakselerasi dengan sangat cepat. Terlihat dari kegiatan mereka yang padat, kemudian jaringan yang sangat kuat, dan senantiasa dihadiri oleh kementerian di setiap kegiatannya. Itu langsung dihadiri oleh menteri pada setiap kegiatan. Keren, itu ISMEA itu udah lama. Mungkin kita bisa nanti secara khusus ya, dia bikin event-event itu bagus ya. Oke, terus lanjut. Pak Sandi kemarin, Pak SSU. Iya, SSU. Nah itu saya hektik tuh. Hektik ya, oke. Hektik banget, tetapi menjadikan ini apanya launching perdana setelah sekian lama belum di ini. Ya itu peserta yang paling membludak karena semua menunggu di jalur di luar. Itu rencananya itu apa ya Pak Heri ya? Hanya 1,5 hari kan ya direncanakan. Ya. Dan begitu diberi waktu, diberi jadwal, akhirnya direncanakan dengan sangat cepat. Rencananya 500, tapi karena belum punya fasilitas di situ, jadi kapasitas 100 itu peserta masih membludak menunggu di luar. Kita live streaming di Facebook juga sudah sangat full. Kehadiran Pak Sandi itu sangat ditunggu-tunggu. Itu kenapa ya Pak Heri? Mungkin karena memang harusnya lebih sering bertemu Pak Sandi, atau memang Pak Sandi harus menurunkan ilmunya ke Pak Heri? Kepada semuanya lah, kepada semuanya, kepada penggerak seluruhnya, iya. Supaya orang juga menanti-nanti Pak Heri gitu kalau misalnya nih kan. Iya, terutama istri saya lah nungguin di rumah. Oh itu pasti. Baik. Baik, ada yang lainnya mungkin? Ada Pak Heri Setiawan dari dari ini Wadir untuk kerjasama. Saya menyapa dulu sebelum kita mulai. Pak Sogi kira-kira mulai kapan? Jam berapa? Silahkan, itu kita hanya mengisi waktu sambil ini jalan. Ya, siap Pak Heri. Ini sebenarnya mulainya jam 4. Oke, siap. Jam 4 sore ya di agendanya. Apa kita mulai aja gitu? Silakan. Kita mulai aja, nggak apa-apa. Sambil jalan aja, jadi sesuai sekedar aja, nggak apa-apa. Gitu. Baik, terima kasih. Pak Jordi udah siap-siap itu. Kan nampaknya udah sama kita. Baik, silakan Pak Sogi. Nanti sambil nunggu yang lainnya mudah-mudahan kita bergabung gitu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iim Rusyamsi sebagai Ketua Umum OKOC Indonesia. Yang terhormat Bapak Haji Heri Marjanto sebagai Sekjen OKOC Indonesia. Yang terhormat Bapak Alex Wanbim di OKOC Indonesia. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber pada sore ini. Yang kami hormati Bapak Haji Oding dari OKOC KPR. Serta para peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Saugi Zara Nur Fitroni yang akan menjadi host moderator webinar kita pada kali ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita bisa bersama mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh kita untuk kesuksesan bersama-sama. Oke. Untuk tema webinar pada sore ini adalah mengelola pemberdayaan berbasis potensi wilayah, kisah rempeyek, hingga toko display produk, Management Base of Knowledge, MOBK, yang menjadi pembahasan diskusi kita pada sore ini. Oke, Sobat UMKM, IKM Tani dan Nelayan, sore ini kita kembali menggelar Selasa Sinergi Usaha. Acara ini disponsori kita oleh kita dan untuk kita sebagai upaya saling support antara pelaku usaha yang akhirnya menjadi kekuatan bersama. Semua dimulai dari merubah sudut pandang dan cara berpikir. Saat ini kita akan mendengarkan dari Bapak Haji Oding yang sangat bersahaja yang menyebut dirinya dari tim Keprox menjadi pebisnis. Mungkin ada kata sambutan dari Bapak Sekjen kita dari OKOC Indonesia, Bapak Heri Marjanto, dengan waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih host kita Mas Ogi yang selalu bersahaja ya. Selamat datang Ketua Dewan Pembina OKOC Indonesia, Bapak Alexander Dato Yahya yang alhamdulillah berkesempatan pada hari ini bisa bergabung dengan Selasa Sinergi. Kemudian ada kawan-kawan kita, Pak Im udah gabung ya, Ketum. Kemudian ada Budir, kemudian Pak Ismail, dan tadi sudah saya sebutkan, Bu Lina juga, dan termasuk ketua-ketua dari semua komunitas penggerak yang selalu memberikan inspirasi buat kita dan jadi tulang punggungnya OKOC ini. Saya mengapresiasi kepada kawan-kawan yang telah bersedia membersamai OKOC dan mudah-mudahan ke depan sinergi kita itu semakin bagus. Kemudian masukan-masukan kepada OKOC menjadi bagian penting dalam kita meningkatkan kebersamaan kita. Sedikit informasi Dewan Bina Bang Alek bahwa salah satu tujuan kita di Selasa Sinergi ini bagaimana kita bisa menjadikan para penggerak ini menjadi kalau kita menyebutnya subjek utamanya di dalam menggerakkan UMKM kita, karena kita sadar bahwa tanpa penggerak ini juga gerak langkah kita OKOC ini juga nanti terhambat gitu. Mudah-mudahan ruang yang luas, kemudian kesempatan yang besar akan kita berikan kepada para penggerak, khususnya dari kami di OKOC memberikan support sepenuhnya kepada para penggerak untuk selalu menjadi bagian penting dalam menggerakkan UMKM di anggotanya. Saya kira di situ, biar nanti Pak Haji Oding kita justru pengen mendapatkan inspirasi yang luas, dan kemarin sempat saya silaturahim ke Pak Haji Oding. Sengaja saya menuliskan sebelum acara hari ini, biar kawan-kawan sudah ada framingnya seperti apa yang sudah dilakukan Pak Haji Oding gitu. Saya kira begitu Pak Saugi. Terima kasih. Nanti
lebih banyak nanti Pak Haji Oding yang akan kita dengarkan inspirasi dan mudah-mudahan bisa disinergikan dengan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heri Marjanto. Luar biasa sekali kata sambutannya. Berikutnya ada kata sambutan dari Bapak Iim Rusyamsi dari Ketua Umum OKOC Indonesia. Waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak Iim yang kami hormati. Silakan Pak Iim. Mungkin Pak Iim masih ini ya, masih di mute. Pak Apa Iim ada langsung yang ini aja? langsung ke Pak Haji Oding aja. Langsung ke Pak Haji Oding aja, nanti habis itu nanti kita. Yang ada ya, siap. Ya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak Haji Oding untuk memberikan inspirasi dan diskusi tentang mengelola pemberdayaan berbasis potensi wilayah, kisah rempeyek hingga toko display produk manajemen based of knowledge MOBK. Nah, ini tentunya akan sangat menarik sekali untuk kita diskusikan dan menjadi praktek kerja di lapangannya. Semoga para penggerak dan ketua OKOC ini dapat menjalin kerjasama dan sinergi yang baik. Waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak Haji Oding dari Raja Snack OKOC KPM. Silakan Bapak Haji Oding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusyamsi, dan Pak Sekjen, Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Aduh, bahagia sekali saya dikunjungi sama Pak Heri. Dan Sama Pak. Dan terus terang saya sebenarnya terharu, grogi, dan campur aduk. Malu saya dengan para senior-senior saya yang saat ini kita kumpul di sini. Cuman saya ingin di sini berbagi cerita tentang perjalanan orang yang hanya penggembira pada saat di panggung politik. Pada saat itu saya adalah bagian pada saat Pilkada DKI, saya sebagai penggembira. Selesai itu ya sudah, saya tidak punya aktivitas lagi. Walaupun pada saat itu saya salah satu yang menggaungkan program OKOC dan 0% waktu itu di Pilkada DKI. Tapi waktu itu belum tergerak hati saya, jadi ya los begitu saja. Setelah itu masuk Pilpres berbarengan dengan Pilkada. Kembali lagi saya menjadi seorang penggembira. Waktu itu di kawasan Cianjur, Bandung Barat, dan Purwakarta. Setelah hiruk pikuk politik itu, kembali lagi, saya nggak jadi apa-apa. Saya bisa meloloskan, membantu mendapatkan suara 2 anggota Dewan di Cianjur untuk duduk di DPRD dan di DPR. Tapi saya berpikir kepada diri saya, kok saya nggak jadi apa-apa ya? Penggembira hanya jadi penonton saat ini. Saya berpikir sampai pada saat menjelang 1 bulan setelah Pilpres, setelah Pilkada, orang bertanya, oh Pak Haji dapat apa Pak Haji? Dapat mobil ya, dapat ini. Mereka seperti mencemoohkan, seperti meledek ke saya pada saat itu. Tapi saya berpikir, pertanyaan yang mereka lontarkan itu betul juga ya. Saya harus jadi apa? Saya nggak mungkin datang ke calon itu minta uang, rengek-rengek, tidak. Atau minta pekerjaan, tidak. Karena basicnya saya hanya penggembira. Terlintas di pikiran saya pada saat itu, kebetulan ada haul di pesantren Gentur di Cianjur. Pesantren kolot lah kalau saya bilang di sana. Itu memang pada saat itu, pada saat Pak Profesor Indra Uno datang ke Cianjur itu sempat bertatap muka, bahkan
dengan saya sediakan delman, jalan-jalan ke pedesaan pada saat itu, terlintas saya untuk ketemu dengan beliau. Dari Cianjur saya berangkat menggunakan motor, hanya misinya menyampaikan bahwa saya bawa misi dari guru saya, kiai saya untuk diamanatkan ke Prof. Indra pada saat itu. Waktu itu saya ingat sekali ulang tahun Innotek, ya salah satu perusahaan Prof. Indra pada saat itu. Di situ saya berjumpa, di sebelah saya itu justru ketum itu waktu itu. Ya, ketum Pak Iim Rusamsi. Saya ngobrol, dan ini beliau ngasih kartu nama, dan ini saya masih kantongin aja tuh kartu nama. Jadi tidak ada pikiran ini orang OKOC apa ini, tidak ada pada saat itu. Setelah itu bertemulah saya dengan Prof. Indra, kurang lebih setengah jam, saya disampaikan, Pak Haji tolong koordinasi dengan Pak Iim. Pak Iim yang mana ya Pak? Ketua Umum OKOC pada saat itu. Saya lihat di kartu nama, lah ini tadi orangnya sebelah. Akhirnya saya diundang waktu itu ke MPP. Sore hari, saya nggak pulang dulu ke Cianjur, langsung nemuin beliau. Nah beliau nyampaikan pada saat itu tentang OKOC Indonesia. Bahkan beliau menawarkan ke saya itu untuk menjadi salah satu penggerak. Cuman saya masih bingung, ini apa saya bisa yang cuman sekedar tepuk tangan pada saat di panggung politik, tapi untuk mengajak orang mau berwirausaha, mau mengembangkan usahanya itu menjadi pertanyaan besar pada saat itu. Perjalanan saya pada saat itu akhirnya saya berpikir, setelah ketemu, oh iya, ini bisa saya jadikan hadiah Pilpres, walaupun waktu itu saya menganggap jagoan saya kalah pada saat itu. Ini hadiah buat masyarakat di pedesaan saya, yaitu suatu program yang bisa saya jadikan, ya saya jadikan salah satu sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat pada saat itu. Akhirnya kebetulan saya ingat betul pada saat itu Pak Iim, saya ingat betul jam 9:15 saya dikirimi uang sebesar, maaf saya sebut nominalnya 3 juta Pak. 3 juta itu Pak Iim, saya juga nggak tahu itu uang Pak Iim pribadi kah, atau uang OKOC, atau dari Prof. Indra, saya belum tahu. Pada saat itu beliau hanya bilang, manfaatkan uang ini biar jadi bermanfaat Pak Haji. Pada saat itu saya berpikir, duit 3 juta saya mau jadikan apa? Sedangkan saya bingung pada saat itu. Akhirnya saya diundang, ada pertemuan, saya ingat sekali, pertemuan di Kerajaan Kesotoan yang ada di Lebak Bulus. Di situ saya duduk lebih awal, saya duduk di situ dipaparkan tentang 7 langkah pasti sukses. Di situ saya merenung, ya pendaftaran, saya daftarnya di mana, ya dipakai internet saya waktu itu gaptek, terus banyak hal dan ini segala macam. Tapi di ujung itu terlintas manusia manapun akan terlintas tertarik dengan namanya permodalan pada saat terakhir saya lihat poin ke-7 pada waktu itu. Oh permodalan, berarti nanti kita nih dikasih modal. Pemikirannya waktu itu adalah seperti itu. Tapi setelah dipaparkan, oh ternyata OKOC tidak memberi modal, tapi memberi link. Memberi bagaimana investor-investor itu tertarik kepada kita, mau menginvestkan di usaha kita. Itu yang pelajaran yang paling saya banget saya dapatkan. Pada saat itu saya pulang, ya saya harus bergabung di OKOC. Yang pertama karena saya senang kagum dengan yang namanya SSU, ya. Berapa kali saya sering ketemu, mungkin beliau karena kebanyakan ketemu orang nggak begitu
memahami saya seperti apa. Tapi saya selalu setiap ada beliau saya selalu hadir bahkan di Pilkada DKI, bahkan di Cianjur, bahkan waktu itu di Parakan Muncang itu bahkan saya ikut mengawal beliau. Bahkan di Parakan Muncang itu di belakang percis itu adalah di belakang Bang Sandi itu adalah istri saya waktu itu. Saya jadikan dia Sekri Kandi di sana untuk berdiri persis di belakang Bang Sandi. Selesai perjalanan itu, saya berpikir, saya kagumi orangnya, saya cintai programnya. Waktu itu programnya selalu digaungkan itu adalah OKOC. Nah, pada saat saya berjalan itu, mulailah saya dana 3 juta itu, 1 juta saya sedekahkan dulu ke guru saya. Karena kebetulan beliau mengadakan tabligh kabar, saya sedekahkan. Pak Kiai, ini duit 1 juta diserahkan dari Prof. Indra. Saya dikasih 3 juta, 2 jutanya ini mau saya manfaatkan untuk apa? Akhirnya saya gunakan duit 2 juta itu untuk usaha, Pak. Cuman saya berpikir usaha apa ya 2 juta yang bisa saya jadikan dana ini nggak habis gitu loh, nggak sia-sia modal dari Pak IM ini. Waktu itu saya buat tuh kaos, saya buat pin, saya bikin stiker, saya bikin ini segala macam. Setelah saya bikin, datanglah penggebuk, yaitu Corona. Persis di bulan Corona itu nggak ada satupun orang yang pesan stiker, tidak ada satu orang pun yang pesan kaos oleh saya pada saat itu. Akhirnya saya berpikir lagi, uang 2 juta itu udah tinggal sedikit lagi banget, udah habis. Di satu sisi saya punya kebutuhan di dalam rumah tangga. Tapi saya berpikir kalau ini uang dikasih ke istri saya habis, saya nggak bisa apa-apa pada saat itu. Akhirnya dana sisanya itu kurang lebih, saya ingat betul, kurang lebih sekitar 800.000 dari 3 juta. 1 juta sedekah, 2 jutanya sudah digunakan 1,2 untuk beli kaos di Bandung. Saya hilir mudik itu. Sampai untuk nyablon itu masih maklon, numpang menyablon di tempat orang. Berjalan, datang pengebuk, tidak ada yang pesan, berpikir duit tinggal 800.000. Dan saya ingat betul kata-kata Pak IM pada saat itu, Bang Haji manfaatkan. Suatu saat akan ada penggerak lain yang membutuhkan dana ini. Saya berpikir berarti ini duit pinjaman nih, bukan duit saya dikasih cuma-cuma pada saat itu. Saya berpikir pada saat itu terlintaslah, saya punya kesenangan rempeyek. Jadi kalau lagi pusing, lagi ini saya cari rempeyek sambil ngunyah, saya makanin rempeyek. Pada saat itu kalau saya beli rempeyek, duitnya bisa habis. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Bun, kita bikin rempeyek yuk, nanti ayah mau jualin. Pada saat itu istri pun menentang pada saat itu. Benar-benar menentang. Dia mengatakan nggak ada orang yang bisa berkembang karena rempeyek. Istri saya sendiri tuh pada saat itu. Betul juga ya, rempeyek harganya cuma 5.000. Sedangkan 5.000 paling ini berapa ya ini? Tapi pada saat itu saya berpikir, satu, wahai para penggerak, dan saya yakin para senior penggerak yang ada di OKOC Indonesia sudah menjalankan ini semua. Saya ambillah relnya saya pada saat itu. Saya ambil rel saya itu adalah 7 pas pada saat itu. Saya jalanin 7 pas itu benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kerja keras pada saat itu. Bahkan saya berpikir relnya saya sudah punya. Ya, relnya saya sudah punya.
OKOC, siapa yang tidak mengenal OKOC Indonesia? Nama besar ini akhirnya saya gunakan untuk rel saya pada saat itu. Tetapi saya berpikir lagi, kalau rel mesinnya apa ya? Alatnya apa saya untuk sampai ke tujuan menjadi sukses pada saat itu. Akhirnya saya berpikir, Bang Sandi, pada saat saya ngasih produk buatan istri saya, itu pakai kaos. Saya ingat betul, di kirinya ini ada tulisan 4 as kerja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itulah yang saya jadikan pedoman pada saat itu. Saya jadikan mesinnya saya pada saat itu. Saya berpikir relnya sudah ada 7 pas, tinggal mesinnya. Mesinnya itulah 4 as. Ya, bagaimana saya benar-benar bawa rempeyek, ya, pakai motor, nawarin ke orang. Waktu itu saya nawarin ke orang, ya ada orang beli cuma 1, bawa 20, paling laku 7, dah ini segala macam. Bahkan waktu itu, Pak Haji di online-in aja, dicoba di online-in, ternyata yang terjadi, ya, yang pertama orang pesen rempeyek di online itu kayaknya kurang matching banget buat saya. Ya, saya pakai Facebook, yang pesen cuma 1, dan itu pun di Depok waktu itu. Mesen 1, kirimnya ke Depok. Tetapi saya punya prinsip, saya jalanin lah yang namanya 4 as ini. Akhirnya saya anterin tuh ke Depok. Saya anterin ke Depok, dia pesen rempeyek hanya 10.000 waktu itu, dan dia kasih uang 40.000. Jadi saya hari itu dapat 50.000 dari 1 rempeyek. Pada saat saya ketemu orang tersebut, beliau memberi saya sedikit inspirasi. Pak Haji, kenapa nggak dititipin di warung-warung? Kenapa nggak dititipin di warung-warung? Oh, iya ya, benar juga ya. Akhirnya saya mulai, Pak. Mulai dengan menitipkan ke warung-warung. Bahkan dihina, diledek. Oh, udah macam-macam lah. Kalau dibilang nangis, saya nangis. Dan ingat banget waktu itu anak saya sampai diledek, ya. Oh, jadi anaknya tukang rempeyek katanya. Waktu itu saya bilang, udah Kak, tenang aja, saya bilang, bismillah. Dan saya mulai waktu itu, saya produksi pertama, ya, pada saat itu produksi pertama itu hanya kurang lebih sekitar 60 pieces rempeyek. Tolong ambilin sampel rempeyek ini. Itu hanya 60 pada saat itu karena duitnya udah habis. Nah, ini 60 seperti ini nih. Contoh saya waktu itu 60, karena saya yakin OKOC membuat program 7 pas ini udah benar-benar diteliti, sudah benar-benar diuji, ibaratnya kalau ini tuh udah digodok lah. Saya jalanin sampai saya jalanin. Yang penting itu 2 poin itu. Relnya yang pertama 7 pas, mesinnya adalah kerja as. Kerja as 4 ini. Saya pakai dihina orang, diledek orang, diiniin orang, sampai rempeyek remuk hancur karena rempeyek kita bukan menjadi makanan favorit pengunjung beli mereka, itu sampai hancur rempeyek kita. Sampai ditumpuk-tumpuk, bahkan sampai rempeyek itu ditaruh di paling bawah. Hancur, kita diretur waktu itu, diretur, kita bawa pulang, dan ini akhirnya kita berpikir gimana ya caranya. Akhirnya tuh rempeyek remuk kita hadiahin, sedekahin ke orang-orang. Kita bagiin. Cobain dong rasanya seperti apa. Cobain dong ada kurang apa. Ini segala macam. Akhirnya pada saat itu, dan saya yakin bahwa tangga saya tinggal waktu itu tinggal 5 lagi. Daftar di PAIM sudah,
ini di Pak Im sudah tinggal saya ini. Memang saya banyak nelpon ke Pak Im waktu itu. Pak, ini gimana, ya ini segala macam. Selalu saya bertanya dan tidak pernah malu untuk bertanya. Saya berjalan, ketemu perjalanan, mulailah kelihatan ada titik terang, Pak. Memasuki bulan Ramadan, awal Ramadan, kami sudah bisa memproduksi kurang lebih 25 kilo pada saat itu. 25 kilo, Pak, rempeyek. Itu hanya saya titipkan ke warung-warung sotomi, warung-warung sembako, warung-warung kampung lah. Jadi justru online saya nggak gunakan. Online itu baru digunakan per 1 minggu inilah saya baru gunakan. Itu pun karena ada permintaan dari pelanggan. Pada saat mulailah berkembang, banyaklah permintaan. Memasuki Lebaran, banyak pesanan. Akhirnya waktu itu saya berpikir, wah ini orderan banyak, dah ini segala macam. Saya punya satu permasalahan yang sangat-sangat bikin saya itu nggak bisa mikir waktu itu. Yaitu cuma satu, Pak. Banyak yang pesan, pulusnya nggak ada. Duitnya nggak ada buat modalnya. Sampai waktu itu saya koordinasi Pak Im. Pak Im gimana ya? Tolong saya bantu. Sampai akhirnya saya diarahkan lah. Waktu itu ada program juga, saya ikut secara Zoom juga dari Dompet Duapa. Bahkan mereka mengatakan kepada kita, prioritaskan UKM untuk dibantu. Kalau ada mereka yang kredit, ini kan dulu, biar mereka bisa jalan dulu. Saya termotivasi pada saat itu. Tapi kenyataannya, saya 0 besar saya dapat pada saat itu. Sampai bahkan OKOC KPR yang sudah terkumpul ibu-ibunya ini mulai meragukan saya, meragukan programnya OKOC pada saat itu. Tahu sendiri emak-emak, ya, Pak Haji ini gimana? Lebaran udah 2 minggu, kita harus produksi dari sekarang. Sampai saya tanya ke salah satu ini, ya nanti insya Allah 2 hari bisa. Ternyata 0 besar pada saat itu. Sampai saya mau mengatakan ya udah kita bubar aja lah, bubarlah pikiran saya pada saat itu. Tapi justru saya teringat pesan daripada Bang Sandi waktu itu mengatakan jangan pernah menyerah. Oh iya, jangan menyerah. Saya ingat nih di lengan ininya Bang Sandi, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu terngiang di kepikiran saya. Kalau saya bubarkan pada saat itu, berarti saya kerja karena pamrih. Kalau saya berhentikan pada saat itu, saya berarti pecundang. Kalau saya berhenti pada saat itu, berarti saya bukan orang yang cerdas. Akhirnya saya putar otak saya sampai saya bawa surat rumah saya untuk saya gadekan pada saat itu. Saya gadekan, ternyata nggak ada yang percaya dengan usaha saya. Wallahi, satu orang pun tidak ada yang percaya dengan usaha saya, bahwa usaha ini bisa berkembang. Tapi saya punya keyakinan di situ bahwa saya akan tunjukkan. Bismillah. Akhirnya saya bikin lagi pada saat itu, ada salah satu malaikat yang saya dapatkan pertemanan itu melalui Facebook. Ya, beliau saya ingat saya belum pernah ketemu, saya juga belum tahu nama lengkapnya dia siapa, tapi saya selalu manggil Bu Guru dan Bu Guru. Karena dia selalu memotivasi saya secara by WA. Akhirnya dia masukinlah saya ke salah satu grup. Ya, grup di situ masuk hanya destinasinya adalah pengusaha butuh modal yang sudah berjalan 6 bulan. Ya, mereka mau mendampingi permodalan kita.
Di saat orang tidak mau memberi kredit, pada saat itu saya dapat bantuan sebesar 5 juta. 5 juta modal pertama yang saya dapat. Waktu itu saya dapat 5 juta, namanya uang kalau dipegang habis. Tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan ini malah jatuhnya punya hutang kitanya. Waktu itu 5 juta saya belikan semua bahan baku. Saya belikan wajan, saya belikan ini untuk menambah produksi pada saat itu. Akhirnya saya gandeng ibu-ibu yang masih benar-benar percaya dengan programnya yang kita buat ini. Yaitu kedepannya di bulan September kita mau gaungkan kampung rempeyek itu ada di Jati Asih. Mau cari rempeyek yang enak ada di Jati Asih. Mau paling enak mereknya cari Haji Oding, rajanya snack rempeyek di situ. Saya berpikir terus sampai saya pagi saya tulis di depan kamar saya, mimpi saya itu selalu saya jadikan acuan. Saya jadikan acuan. Akhirnya duit 5 juta saya jadikan modal semua, berjalan sampai kita sudah omsetnya per hari ini itu udah 45 juta, Bapak-bapak. Investor yang dulu yang menyepelekan saya, bahkan dia mau taruh modal di saya tolak. Ya, kita dulu yang begitu dihina, begitu tidak dianggap orang gila, dianggap memanfaatkan para pengusaha, bahkan para pedagang, itu terbelalak dengan usaha yang saat ini. Dari 3 juta saya bisa menyewa kios, ruko, besar panjang sebesar 30 juta. Ya, saya isi produknya dengan cara saya ciplak. Jadi saya beli jadi, setelah saya beli jadi saya bikin produksi. Ya, saya produksikan, saya produksi lagi. Bahkan kita punya produk unggulan kue mino, rempeyek, ini jadi brandnya orang-orang yang kalau mau ke kedainya OKOC itu ya carinya rempeyek. Ya, sampai saya melakukan suatu riset kecil-kecilan di salah satu perumahan besar itu, mereka nggak tahu yang namanya kedai kue basah Haji Oding, mereka nggak tahu, nggak ada yang tahu. Bu, tahu nggak Bu kedai basah yang udah buka? Yang mana ya? Nggak ada di ini. Itu loh samping dokter Harimayeti itu. Oh, kedai OKOC. Loh, inilah yang buat saya berpikir kebesarannya nama OKOC. Luar biasa. Kita bersyukur sudah ada di dalam suatu wadah di OKOC. Ayo, ya. Mohon izin para senior saya bahwa saya selalu semangat. Kenapa saya bilang? Karena saya yakin saya yang tidak pernah dianggap, yang bahkan dihina, dan bahkan tidak bisa memberi sesuatu apapun, mampu. Ya, mampu saya bisa mempekerjakan 6 karyawan. Ya, mampu saya ruko, mampu saya belanja dengan nilai sampai jutaan. Bermodal, ya makanya saya bilang modal 3 juta jadi ruko 30 juta. Ya. Saya hanya ingin saat ini bukan ingin menggurui, tapi saya ingin cerita. Ini loh luapan hati saya, ya, bahwa kalau seandainya semua penggerak yang ada di OKOC ini mampu menjalankan 7 pas dan menjalankan mesinnya 4 as kerja tuntas itu, saya yakin ya Indonesia bisa berkurang penganggurannya. Karena apa? Sekedar bikin rempeyek kita bisa memberdayakan kurang lebih 14 tenaga kerja, ya, dan bahkan bermitra kepada 43 mitra usaha. Hanya rempeyek bisa seperti itu. Ya,
apalagi di sini saya lihat kadang suka malu saya dengan para senior kalau lagi nge-share produknya, wih kemasannya bagus, ini kadang tapi saya berpikir bahwa inilah kemampuan OKOC saat ini. OKOC khususnya OKOC KPR pada saat ini hanya ini dan saya nggak ingin memaksakan pada saat ini. Saya berjalan dan berjalan dan berjalan dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, para penggerak, ya, saya ini benar-benar terlalu berapi-api, ya. Akhirnya dari itu terbukalah peluang saya untuk bermitra dengan yang lain, ya. Dan bahkan karena dengan majunya usaha saya ini, begitu banyak investor yang datang ingin menyumbangkan, bahkan mereka datang ke sini. Pak Haji butuh modal nggak? Dari mulai bank keliling, dari mulai BPR, dari mulai ini. Mereka menawarkan. Saya ingat pada saat 2 bulan yang lalu, pada saat di bulan awal-awal Ramadan, saya nyari duit itu, Masya Allah. Saya cari cuma 5 juta sampai nangis sampai jalan kaki dari Jati Asih saya sampai nangis, benar-benar nangis. Saya mau cari kemana? Saya hanya harus menyelamatkan ibu-ibu yang punya keinginan untuk mendapatkan penghasilan. Akhirnya setelah itu saya dapat berjalan, maka kita punya 2 program. Program pertama yaitu 1 bulan menjadikan 2 wirausaha baru. Dan mereka bermitra dengan kita. Ya, jadi saya bikin mereka saya kasih kompor, kita kasih regulator, kita kasih wajan, kita kasih tabung gas, kita kasih duit 300.000. Mereka kita kasih pekerjaan. 1 kelompok isinya 2 orang. Ya, dari 2 orang ini mereka tidak perlu berpikir tentang mau bikin apa. Saya arahkan mereka untuk bikin rempeyek. Nah, semakin banyak yang produksi rempeyek, akhirnya kan kita butuh nih bagaimana kita mau masarin, sedangkan online kita juga agak gaptek, ya. Sedangkan stok kita kirim ke toko-toko itu akhirnya melebar. Akhirnya awalnya cuma sekitar Jati Asih merambah sampai ke Bekasi. Bahkan saya dapat ya salah satu toko besar di kawasan Galaksi itu mengambil produk kita. Ya, diterima produk kita. Padahal waktu itu kita udah sempat ditolak karena kemasannya kurang menarik. Sekarang alhamdulillah kemasannya sudah mulai menarik, sudah bisa keterima oleh oleh para warung-warung maupun toko-toko oleh-oleh. Nah, semakin banyak produk rempeyek ini, saya berpikir lagi, bagaimana memasarkan produk ibu-ibu ini yang sudah saya suruh bikin rempeyek. Lah saya berpikir lagi, akhirnya saya berpikirlah, saya buka kedai kue, waktu itu saya sewa lahan, dipasang pakai baja ringan, ya kita taruh tuh produk ibu-ibu di situ. Ternyata produknya udah kebanyakan, tempatnya udah nggak bisa lagi nampung. Karena khawatir kalau hujan itu produk kita basah. Nah akhirnya tanpa saya sadari, tanpa saya ini kan, Masya Allah ternyata tabungan dari hasil rempeyek itu sudah cukup untuk menyewa 1 buah ruko sebesar 30 juta. Tidak lebih, tidak kurang 30 juta dari hasil rempeyek. Makanya saya berharap sekali kepada para penggerak yang maupun pemula yang mungkin baru beberapa bulan seperti kami, bahkan para senior, ayo kita ajak semua, kita ajak orang untuk mau berwira swasta, jadikan mereka itu sukses. Dan saya yakin suksesnya mereka itulah kesuksesannya kita. Kalau kita sukses, hanya diri kita yang sukses, tapi orang di sekitar kita nggak sukses, percuma. Makanya saya berpikir bahwa
bagaimana menciptakan Haji Odeng berikutnya. Waalaikumsalam. Ya, saya berharap seperti itu. Maaf, Jadi maaf. saya berharap bahwa ya kesuksesan itu bukan untuk kita, tapi bagaimana kita menjadikan orang lain itu sukses, maka itulah sesungguhnya suksesnya kita. Saya berpikir saya bilang sampai menangis saya waktu itu, menangis, tapi perjalanan. Sekarang ada orang, benar Pak Haji ini udah sewa ruko senilai 30 juta. Betul Pak Haji sudah punya karyawan di tokonya 6 orang. Betul nggak Pak Haji produksi ini? Akhirnya mereka datang. Mereka datang. Makanya saya dengan bangga kenapa saya berani memasang plang di besar di depan ruko saya. Haji Oding, Raja Snack Tradisional, binaan UKM OKOC Indonesia. Kenapa? Ya, bukan saya yang membesarkan OKOC Indonesia, tapi saya yang dibesarkan oleh OKOC Indonesia. Dengan namanya OKOC Indonesia, saya bisa jadi besar. Makanya ini udah jadi peluang. Jadi bagi saya ini, kalau kita mau sukses, belum menjalankan saja, kita udah kebawa sukses. Makanya saya nggak lupa itu produk saya di sini ada rempeyek kriuknya oke, ya, gurihnya oke. Kenapa? Karena saya memanfaatkan nama besarnya OKOC ini untuk apa? Untuk saya bisa kebagian bermanfaat. Kebagian daripada nama besarnya OKOC. Sampai produk kita dipakai sama orang, sampai orang yang senang Bang Sandi nggak senang rempeyek akhirnya beli walaupun buat anaknya. Jadi saya berpikir bahwa bukan saya yang membesarkan OKOC Indonesia, bukan penggerak yang lain yang membesarkan OKOC Indonesia. Karena ada orang yang menjapri, Bang Haji ngapain repot-repot ngebesarin nama OKOC Indonesia. Saya bantah pada saat itu di depan anak buah saya. Saya bilang bukan OKOC yang saya besarkan, tapi saya dibesarkan oleh OKOC Indonesia. Ya, dengan 7 pasnya itu loh. Ya Allah, daftar kita ada ini. Waktu itu saya belum bisa online-onlinean. Jadi datang ke Pak Iim. Ya, besok suruh balik lagi. Bandelnya saya nggak pulang ke Cianjur. Gimana caranya karena kalau pulang ke Cianjur saya menggunakan motor luar biasa. Ya, duit tinggal 100.000, ya, ongkos ke sana waktu itu habislah 200. Akhirnya saya nginep itu di luar Batang tuh, masjid luar Batang. Saya ingat betul saya tiap mau ketemu Pak Iim, saya meluncur tuh masjid luar Batang. Sambil berdoa, sambil bawa rempeyek, sekaligus saya sedekahin tuh rempeyek di situ. Ya, kuncinya saya hanya ingin berbagi kepada para senior pengalaman saya, bukan saya ingin menggurui kepada junior, bukan kami ini sebagai suatu yang ria atau ingin menyombongkan diri, bukan. Tapi saya ingin berbagi pengalaman saya. Anda tidak perlu gentar yang namanya Anda dihina, Anda dimaki, Anda ditolak berkali-kali. Tapi yakin, ya, jalankan 7 pas itu dan mesinnya 4 as itu yang Anda jalankan. Saya yakin Anda boleh datang kalau Anda tidak sukses. Hanya relatif waktu aja yang akan menjadikan Anda sukses. Cepat atau lambat. Itu aja. Karena saya yakin sekali. Ya, bahkan saya menciptakan bagaimana menciptakan produk ini bukan cuma rempeyek, berpikir lagi. Karena apa? Ada mesin di sini nih, Bang Sandi, saya ingat sekali ada kerja cerdas. Apa ya rempeyek yang cerdas? Ya, saya berpikir lagi, apa yang mau saya cerdasin tentang rempeyek? Waktu itu ikutlah kelasnya lagi, belajar lagi di OKOC. Di situ saya belajar bagaimana salah satu waktu itu pemilik sekolah alam, orangnya bewok, kepalanya agak botak. Saya nggak kenal orang itu siapa. Beliau mengatakan, kita harus bisa cerdas bagaimana orang-orang itu tertarik kepada kita. Waktu itu dia mengajarkan tentang TOT.
saya berpikir, kalau rempeyek cuman isi kacang, terlalu ini juga buat saya. Akhirnya saya terbesitlah di kepala saya untuk bikin varian. Sekarang rempeyek itu sudah ada 4 varian. Kacang tanah, kacang hijau, ikan rebon, dan ikan teri. Dari sini ya, bayangkan saya bisa ngembangin, bisa masuk ke toko-toko, bisa masuk sekarang. Alhamdulillah produknya sudah bal-balan ya di toko saya ini. Ya. Saya bukan ingin menyombongkan, hanya ingin menggerakkan hati para penggerak pemula untuk apa? Untuk ayo sama-sama sukses bareng. Sukses tempatnya cuma ada, relnya sudah ada, terus mesinnya sudah dikasih, tinggal ditambahin satu, jurus saya. Jurus saya satu itu yaitu melaksanakan sedekah, sedekah, dan sedekah. Jadi setiap Jumat saya kumpulin orang-orang yang mau sedekah. Kalau saya sedekah sedikit kan saya malu nih. Nganterin ke pesantren cuma nganterin 5 biji. Malu lah saya, bukan malu dalam arti hanya ngasih sedikit. Tetapi alangkah indahnya kalau seluruh pesantren itu merasakan daripada hasilnya Haji Oding pada saat itu. Akhirnya saya ajak teman-teman yang satu misi dengan saya, satu visi dengan saya. Mereka nyumbang, Pak Haji saya nyumbang 50, bahkan dah ini segala macam. Kumpulin nama kita jadikan kue box ya, isinya adalah produk-produk daripada UKM yang kita bina. Ya, inilah perjalanan saya. Mohon maaf, protokol bicara saya juga nggak mengerti. Pokok kalau yang namanya penggembira di politik itu yang penting semangat pada saat itu. Ya, oh calonnya datang tepuk tangan, edo Bang Sandi, edo wah ini. Itulah politik. Tapi kenapa semangat itu saya ingin tanamkan pada saat di sini? Karena disinilah ya cinta orangnya, suka dengan programnya, jalanin. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan suatu saat Bang Sandi itu hadir di tengah-tengah toko saya. Ya, itu impian saya. Ya, saya yakin entah kapan ya, karena apa? Biar masyarakat sekitar ini yang mengatakan ada kedai OKOC, kedai OKOC. Mereka nggak ada yang tahu kedai Haji Oding. Mereka taunya kedai OKOC karena saya bikin pelang besar di situ. Ya, sekali lagi inilah bagi-bagi pengalaman saya, bagi-bagi ilmu juga, dan mohon maaf saya mungkin terlalu overacting, tapi inilah ya, saya tidak dibuat-buat, saya juga tidak menyiapkan naskah, bahkan ini para pekerja saya juga sedang sibuk, ya. Mereka saya seragamin tuh, seragamnya sesuai, ya. Mereka, saya bilang sama mereka, jangan selamanya kalian bekerja kepada saya, tapi mulailah ambil ilmu saya untuk kamu bisa menjadi seperti saya. Maka kalau orang itu jadi seperti saya, itulah suksesnya saya. Ya, itu aja Pak Soiki, moderator, Pak Ketua, Pak Sekjen, dan para senior. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf. Inilah ungkapan hati saya, ungkapan perasaan saya, kegembiraan saya, yakin kepada apa yang saya kerjakan, yakin apa yang kita ambil langkahnya, yakin hasilnya tidak akan mengecewakan. Ya, bagi siapapun sebagai penggerak, ajak orang. Ya, ajak begitu banyak orang ketimbang mereka menganggur, kita berdayakan mereka.
Tapi yang harus kita ingat kuncinya kepada para penggerak, mohon maaf bukan menggurui, bukan saya ingin sok lebih ini, cuman satu. Anggota baru akan melihat orang yang akan diteladani. Kalau Anda seorang penggerak, gunakan dua itu. Gunakan 7 pas, gunakan mesinnya 4 as itu. Insya Allah kalau kita rutin dan kita yakin, maka pasti kesuksesan sudah di tangan kita. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini kisah Pak Haji Oding yang sangat menginspiratif dan sangat patut kita tiru kisah-kisahnya. Pak Haji Oding ini ternyata orang yang salah satu mengagumi Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dan mencintai program-programnya. 7 pas sebagai rel atau GPS, mesinnya adalah 4 as. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Strategi pemasaran yang pertama kali beliau lakukan dalam menjual rempeyek adalah menitip ke warung-warung sembako, sotomi, dan lain-lain. Waktu itu bisa memproduksi sebesar 25 kg. Awalnya menitip, baru di-online-kan ya. Setelah sukses menitip ke warung-warung, baru di-online-kan. Gitu. Cita-citanya menjadikan kampung rempeyek sebagai programnya Pak Haji Oding ini, OKOC KPR menjadikan warganya di kampungnya itu sebagai kampung rempeyek. Di sana beliau akan menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Ada lagi motonya ATM, amati, tiru, modifikasi. Sekarang sudah memiliki 14 tenaga kerja dan memiliki 43 mitra usaha. Kebesaran OKOC telah memberikan berkah hingga mempekerjakan 6 orang dari modal awal 3 juta, sekarang menjadi ruko sebesar 30 juta. Motivasinya menjadi 7 pas dan 4 as. Nah, setelah ini kita akan mengadakan sharing, session tanya jawab. Ada pertanyaan. Bang Sogi, kita ke sekjen dulu, Bang Sogi. Oh ya baik, Pak Sekjen mungkin ada sedikit tambahan dan sharing sessionnya, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini Pak Haji Oding itu menginspirasi sekali. Tetapi kemarin kita diskusi banyak tentang beberapa yang mungkin kita sama Pak Haji Oding adalah kita sampaikan untuk penyempurnaan terhadap misalkan perizinannya seperti apa gitu. Tapi sebelum ini, saya pengen kita memberikan kesempatan sebelum kawan-kawan mungkin ada pertanyaan dari Ketua Dewan Pembina, Bang Alek, masih monitor? Mohon izin. Masih monitor. Jen. Baik, saya kira gini, Bang Alek baru pertama kali mendengar di sini. Saya kira mohon tanggapan terhadap pelaksanaan pada hari ini dan setelah itu nanti kita juga sharing bareng-bareng lah, termasuk nanti menjadi bagian sampai dengan jam 15.30 mohon izin Bang Alek menyertai kita nanti ya. Nah, saya ingin tanggapan Bang Alek ini terhadap Haji Oding bagaimana ini? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Oding, saya sangat tergugah dan terinspirasi dengan Bapak. Saya benar-benar menikmati dan banyak mendapatkan inspirasi di sini, Pak, atas kegigihan dan kerja keras Bapak sehingga bisa mencapai apa yang sekarang Bapak sudah capai. Dan saya senang bahwa ini juga adalah bagian daripada tujuan utama di OKOC kita ini adalah bisa melihat orang-orang yang bisa berhasil seperti Bapak ini. Jadi ini sangat bagus dan sangat menginspirasi. Saya pikir teman-teman, mudah-mudahan banyak dari teman-teman yang lain, dari penggerak lain dan para pengusaha, wirausaha pemula yang akan mau terjun
bisa mencapai apa yang sudah bisa dicapai oleh Pak Haji Oding. Selamat Pak. Dari saya itu aja Jen. Mungkin lebih baik teman-teman yang lain untuk bisa bertanya dan berdialog. Terima kasih Jen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alex dan bina kita. Jadi salah satu tujuan kita ternyata tercapai pada hari ini. Jadi acara Selasa Sinergi ini tercapai pada saat ini di chat, kalau kita perhatikan Pak Haji Oding bisa tidak datang ke Bogor, salah satunya. Kita ciptakan kampung rempeyek nanti di Bogor sana Pak Haji Oding. Ini ada di chat sini. Artinya bisa jadi nanti kita buat kampung rempeyek di tempat yang lainnya dengan inspirasi Pak Haji Oding itu. Kira-kira gitu, tapi ada beberapa catatan saya kira nanti sebelum terakhir, tapi silakan Pak Sogi, saya tadi memberikan kesempatan kepada Bang Alex duluan. Setelah itu silakan kawan-kawan, mungkin ada yang ditanyakan dari Haji Oding, silakan. Baik, terima kasih Bapak Alex dari pembina kita OKOC dan Bapak Heri dari Sekjen OKOC. Baik, untuk selanjutnya kita adakan untuk sharing tanya jawab untuk motivasi dan kiat-kiat sukses dari Pak Haji Oding. Untuk waktunya kami persilakan para peserta webinar. Silakan bertanya. Oke, ini kita ada satu chat lagi. Apakah bisa mengundang Bapak Haji Oding ke Bogor? Dan kendala apa lagi yang dihadapi saat ini untuk berkembang di tengah pandemi COVID-19? Terima kasih Pak Haji Oding. Silakan Pak Haji Oding dijawab pertanyaannya dari peserta kita. Pertanyaan, bisa nggak ngundang saya ke Bogor? Insya Allah ya, insya Allah saya pasti hadir. Tapi ya dengan satu syarat, saya tidak mau diundang ke sana hanya sebagai pembicara. Ya, karena saya nggak bisa bicara, nggak bisa saya di atas panggung atau ini segala macam, saya nggak bisa. Tetapi kalau kita sama-sama membentuk bagaimana mengajak turun langsung kepada masyarakat untuk merubah merubah untuk menambah ekonominya mereka, insya Allah saya siap. Bahkan produk-produk yang ada dari Bogor, saya siap menampung produknya dibeli tunai sama kita. Ya. Jadi hari ini dikirim, hari ini juga sebelum keringatnya kering kita bayar. Ya, produk kulinernya. Karena apa? Insya Allah dan alhamdulillah saat ini pagi tadi sekitar jam 10 kami Haji Oding Snack menerima orderan senilai 60 juta rupiah. Masya Allah. Dengan beberapa item produk ya. Jadi bukan hanya rempeyek, jadi ada beberapa item produk. Ya, jadi ayo ya, kalau ingin untuk kita menjadi manfaat di tengah-tengah masyarakat, saya siap. Tapi kalau cuma saya diundang jadi pembicara, aduh, terima kasih. Begitu banyak senior-senior saya yang jauh lebih bisa lagi membimbing kita, mengarahkan kita. Tapi kalau turun ke lapangan, insya Allah saya bersedia. Ya. Pertanyaan yang kedua terkait kendala untuk saat ini. Ya, setiap semakin tinggi pohon, katanya semakin tinggi juga ininya. Betul, nah ini. Dan saat baru kemarin saya mendapat kabar ada salah satu pesaing. Jadi beliau itu merasa potensi rempeyek ini, tapi mereka tidak menjual ke saya, tapi mereka
produksi tapi dia kembangin di luar daripada OKOC. Bagi saya inilah keikhlasan kita diuji. Ya, keikhlasan kita. Kalau ilmu kita sudah diambil dan mereka gunakan terapkan di luar, ya kita harusnya bersyukur, bukan merasa tersaingi, gitu loh. Nah, kalau yang saat ini menjadi kendala mengganggu pikiran saya ini adalah, ya inilah Pak Sekjen nih, Pak Sekjen, Pak Heri, semenjak ketemu saya, itu saya langsung berpikir dan berpikir dan berpikir. Ini Pak Heri ini datang ke ruko saya, satu membawa berkah, yang kedua membawa pikiran buat saya, membawa PR buat saya. PR-nya adalah, Pak Haji jangan sampai kayak siapa tuh Onsu, saya ingatnya gitu. Ya, lah kalau seandainya produk Pak Haji Oding ini diklaim sama orang, nggak Pak Oding nggak bisa. Nah itu akhirnya berpikir, dan insya Allah hari Kamis prosesnya saya mulain Pak Sekjen, ya biar saya tenang. Gitu. Alhamdulillah. Itu aja sih kendalanya yang saat ini saya hadapi. Baik, Pak Sogi, baik. Pak Sogi, ini yang bertanya di Bogor tadi mengundang adalah Bang Zulfikar Priyatna. Beliau adalah senior kita. Dulu adalah Sekjen OKOC sebelum saya. Jadi senior saya yang undang itu, Pak Joding. Ya, guru saya, mentor saya itu. Ya. Baik, Pak Sogi silahkan lanjut. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali tanya jawabnya. Ternyata Bapak Haji Oding ini di samping menjadi pembicara juga sebagai motivasi pejuang yang nyata gitu. Jadi beliau lebih menyukai menjalankan program-programnya dan memberdayakan seluruh masyarakat. Di tengah pandemi ini kuncinya satu, kita harus bersemangat dan harus tidak pantang menyerah begitu. Oke, untuk sharing tanya jawabnya kita persilakan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya jawab gitu. Silakan untuk para peserta webinarnya. Izin boleh ngobrol ya sebentar mau. Oh siap, senior kita, Bang Jul. Bapak senior siap. Beliau. Jadi Pak Haji itu lokasi Cianjur ya? Ya, saya tinggal di Cianjur, Pak, tapi saya buka ruko di Jatiasi, Pak. Oh, di Cianjur, Bumi Aki ada yang di situ juga tuh daerah Ciloto, Pak Haji. Oh, siap. Ya, jadi kita kan kebetulan mau bikin minimarket untuk tampung produk-produk UKM ya. Mungkin siapa tahu Pak Haji bisa supply barang-barang di sana. Yang kedua juga kebetulan saya ini ketua pemulihan ekonomi di Kota Bogor pasca COVID. Jadi ada beberapa program untuk bantu penerima BLT, untuk kita perkenalkan kewirausahaan. Siapa tahu kalau Pak Haji yang datang, mereka semangat, plus bisa kita desain kampung-kampung tertentu untuk jadi sentra-sentra kuliner kreatif. Begitu Pak Haji, mudah-mudahan berkenan ya. Harus, Bang Jul. Salah. Ya saya terus terang, apalagi sekelasnya Pak Sekjen, Pak Heri itu mengatakan Bapak ini, Pak Jul ini mentornya, apalagi saya Pak yang itu, belum apa-apa Pak. Pak Sekjen Heri itu memang begitu, itu beliau yang mentor saya. Saya ini junior ya, Pak. Insya Allah. Tapi siap. Memang alhamdulillah Pak Jul, sekarang kita tidak fokus kepada rempeyek saja, tetapi kita sudah merambah ke keripik talas, kita juga sudah merambah ke produk-produk yang memang itu bisa menjadi suatu acuan, salah satu acuan untuk cemilan. Betul ya. Pak, kayak dodongkal gitu ya Pak ya, bisa betul. Juga tuh. Bahkan saya punya cita-cita mempunyai ruko yang lebih luas lagi. Jadi orang Maluku mau cari oleh-oleh, cari di Haji Oding gitu. Orang Papua mau cari makanan cemilannya, cari di Haji Oding. Jadi saya pengen itu tuh Pak. Itu cita-cita pribadi saya sih itu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin. Makasih Pak Haji. Ya, Salam kenal Bapak Zulfikar, ternyata mantan dari Sekjen OKOC.
Berikutnya mungkin ada tanya jawab lagi dari peserta webinar kita. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mungkin waktunya udah hampir deketin ya, Bang Sogi ya. Baik, Pak Heri. Siap. Baik, sedikit mungkin ya. Rekan-rekan sekalian, mohon izin Dewan Bina, Bang Alek, kemudian Bang Zul. Ini senior saya nih, Bang Zul itu mentor saya. Jadi ada berapa kemarin ketika saya mengadakan kunjungan di tempatnya Pak Haji Oding, salah satunya itu adalah dan sempat kita tuliskan di dalam buku itu. Mudah-mudahan tulisan yang saya berikan itu Pak Haji Oding kemarin sudah dikonfirmasi mau dicetak di dalam salah satu tulisan untuk 1000 buku Pak Haji Oding yang akan diberikan kepada remaja masjid di Indonesia. Jadi mudah-mudahan tidak lama waktu lagi akan tercetak itu Pak Haji. Kerjasama dengan PPI, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ada beberapa catatan yang kemarin kita datang ke sana, salah satunya bahwa Pak Joding itu sangat disiplin itu terhadap 7 pas dan mesinnya 4 as itu. Dari mulai kerja kerasnya, kemudian kerja cerdasnya, tuntasnya dan ikhlasnya gitu. Salah satunya yang tadi disebutkan bahwa bagaimana kerja keras beliau ketika dia dapat orderan hanya satu rempeyek dari Bekasi harus ke Depok. Ini namanya customer satisfaction. Jadi bagaimana membuat customer itu puas gitu. Dan akhirnya yang 10.000 dibayar 40.000 gitu. Dan itu bisa menjadi bagian penting dalam kerja keras beliau gitu. Kemudian beliau itu selalu bekerja, bersedekah dan berdoa. Nah, ini jarang sekali kita melaksanakan ini. Mudah-mudahan menjadikan motivasi yang kemarin kita catat dalam sempat kita bincang ke sana, silaturahmi ke sana. Kemudian juga beliau melakukan inovasi. Jadi inovasi dari mulai rempeyek satu varian rempeyek kacang, sekarang ada 4 varian. Bahkan sekarang tambah lagi itu. Selain rempeyek ada produk yang lainnya. Jadi inovasi selalu dilaksanakan sehingga customer pelanggan itu juga merasa butuh dengan selalu pengen berharap beli lagi begitu. Nah, kemudian ada lagi yang banyak yang kita belajar adalah bahwa kegigihan beliau, semangat beliau itu tidak pudar meskipun banyak pertama kali mungkin ada yang meragukan gitu. Dan kemudian memotivasi ibu-ibu dengan semangatnya bikin kampung rempeyek untuk di wilayah Jati Asih gitu. Dan ketulusannya luar biasa. Ketulusannya pada saat mendorong supaya karyawannya itu jangan hanya jadi karyawan, tetapi bagaimana karyawan itu belajar bisa jadi pengusaha gitu. Jadi ketulusan beliau itu seperti itu, luar biasa yang menjadi bagian penting dalam kita belajar dalam kepada Haji Oding ini. Terakhir, catatan yang kemarin kita berikan adalah bahwa brand-nya itu belum dihakikan, sementara punya potensi besar. Sehingga kemarin alhamdulillah tadi Haji Oding sudah akan dihakikan produknya, brand-nya. Mudah-mudahan menjadi bagian penting, jangan sampai seperti geprek bensu yang punya masalah gitu ya. Nah, harapannya karena akan besar tuh. Apalagi punya niatan dari oleh-oleh itu menjadi oleh-oleh Nusantara dari misalkan. Nah, jadi oleh-oleh Nusantara jadi bagian penting yang akan cita-cita ke depan Haji Oding itu untuk mewujudkan hanya dari rempeyek, kemudian makanan kelentingan, kue basah, kue kering, sampai nanti oleh-oleh Nusantara menjadi bagian mimpi besarnya beliau. Saya kira ini terakhir dari saya, Mas Sogi. Mudah-mudahan Selasa Sinergi ini memberikan energi buat kita. Jadi kita bersinergi untuk energi. Gitu. Terima kasih banyak. Dan ada tadi sudah tawaran dari Bang Zul untuk di Bogor. Saya kira Pak Haji Oding bisa memberikan waktunya ke sana karena menjadi bagian penting untuk pemulihan UMKM yang ada di daerah Bogor sana. Begitu kira-kira dari Mas Sogi. Terakhir mungkin Bang Alex silahkan. Terakhir, silahkan.
Baik, Saya silakan cukup, Bapak Jen. Alex. Silakan ditutup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Ogi. Baik, terima kasih Bapak Heri yang telah memberikan poin-poin penting dari cara kita bagaimana berusaha untuk menjadi orang yang sukses dan mengambil kisah inspiratif dari Bapak Haji Oding. Untuk next, apa akan ada pertanyaan atau tambahan dari tim OKWC kita? Mungkin? Oke, dari saya sudah. Ya, silakan. Ada. Cukup, Kang Shogi. Terima kasih banyak. Dari Ibu Ajeng mungkin ada tambahan dari host kita yang satu lagi. Siap, terima kasih. Saya hanya ingin memberikan support yang luar biasa kepada Pak Haji, dan saya kira ini adalah sesuatu yang saya pelajari dengan nama Management Base of Knowledge. Tanpa mempelajari ilmu itu pun Pak Haji Oding sudah melaksanakannya. Jadi sangat bangga, dan mudah-mudahan kita, Pak Haji Oding, bisa berumur panjang di OKOC dan memberikan banyak manfaat buat teman-teman penggerak dan yang belum jadi penggerak. Seperti itu Pak Haji. Jadi dari pengusaha, dari bukan pengusaha, pelaku usaha menjadi pelaku usaha. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas kiat-kiat suksesnya. Halo. Halo Kang Sogi, maaf tadi terpotong, ada telepon yang masuk. Kang Sogi, cukup sekian ya. Tadi speaker saya kebuka nggak ya? Kebuka, Enggak. Ibu. Enggak ya? Tadi sempat hilang soalnya. Iya, tadi ada telepon yang masuk. Itu aja, Kang Sogi selaku co-host pada hari ini. Kita dari Direktorat Penggerak mengucapkan terima kasih kepada Bang Zul, juga ternyata ada di ruangan ini, Pak Heri kerjasama, dan Pak Heri Sekjen, serta teman-teman penggerak, Bu Susi, Mbak Lina, siapa nih, Mbak Ena Lubis, Pak Imam, juga Pak Ismail. Ya, makasih Mbak Anja. Terima kasih semuanya, dan Pak Haji Oding, semangat Pak Haji Oding. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jangan cepat puas ya Pak Haji. Nah, insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih. Ditutup. Baik, terima kasih Bu Ajeng dari poin-poin penting yang semoga dapat kita terapkan pada kehidupan yang nyata. Ada satu lagi pesan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu kuncinya satu, action. Action, di mana kita harus cepat. Jika cepat ingin gagal, maka cepat gagallah. Jika ingin cepat sukses, maka cepat sukseslah. Karena waktu tidak bisa dibuang dengan sia-sia. Baik, untuk acara terakhir dalam Selasa Sinergi ini kita tutupi dengan mengucapkan doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk semua Bapak Haji Heri selaku Sekjen dari OKWC, Bapak Zulfikar, Bapak Haji Odi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, Ibu Ajeng, dan semua ketua dan para peserta webinar ini di sore ini. Untuk sesi terakhir, mari kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan kita ya. Mari kita berfoto bersama. Oke.